RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Wow, akhirnya aku hadir lagi ya, dengan membawakan dua orang spesial yang udah aku janjikan tadi. Membawakan, emang oleh-oleh ya. Ceritanya di studio Pro 2 FM ya, aku gak sendirian lagi. Karena sore ini teman Pro 2, aku sudah bareng dua orang yang kece banget. Ya dong. Aku kalau deket putra-putri itu ngomongnya udah harus anteng gitu kan. Harusnya anteng ya. Karena yang bakal kita ajakin ngobrol ini adalah putra-putri Saintek 2022 ya. Ada, aduh, kok aku menyebut namanya kayaknya dia udah ini deh. Udah sering siaran. Ada Regita Cahya Sapira. Hai, halo Mbak Eci. Kenapa kamu di sini loh? Kenapa kamu di sini? Kita kan diundang. Gimana sih ceritanya? Tuh kan ternyata teman Pro 2 ya, Kakak Regita sering kamu dengerin siaran itu, dia adalah Putri Saintek 2022. Iya, benar. Yes. Dan juga kita bakal ngobrol bareng wakil 1 Putra Saintek 2022. Aduh, bacanya gimana namanya, kok aku bingung. Namanya Beraniko Kiramfi. Emang sulit ya, agak sulit ya namanya. Aduh, bener ya, Kiramfi ya. Iya, bener, Mbak. Manggilnya adalah Niko, Mbak. oh, aku jatuh cinta pada yang namanya Niko. Nama laki Banyak aku ya. Nama laki aku. Sama nih, sama. Oke, jadi ada Gita dan Niko. Asik. Halo ya. teman Pro 2. Hai. Tapi gak unik nama Kiramfi itu, kamu asli mana sih? Kok Kiramfi? Sebenarnya kalau asli itu asli Palembang. Oh, memang aslinya Palembang. Iya, Oke. Nama Kiramfi itu dari orang tua aja sih. Oh, memang orang tuh kasih. Tapi ada nggak sih filosofi di balik nama Kiramfi? Dan ini kan produsernya unik nih teman Pro 2, KY. Ya, RAMVI gitu loh. Ada nggak sih Unik-unik filosofi? namanya. Unik banget kan? Aku pas awal apa ini? Oh, Kiramfi bacanya. Ada nggak filosofinya? Waktu itu kalau kata papa ada tentang matahari gitu. Oh, iya. Oh, Saya lupa. papanya Ali Nujum rupanya. Oh gitu ya. Iya. Oke, dan seru banget teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng Gita dan juga Niko ya di sore hari ini. Jadi kita harus kenalan dulu nih ya, seperti apa sih duta kampus kita ini, putra putri Fakultas Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2022. Kamu bisa dengerin juga ya, bukan cuma di Pro 2 FM. Kalau kamu pengguna aplikasi RRI Playgo bisa denger juga. Yang nonton dari live streaming kita YouTube channel RRI Palembang juga bisa banget ya. Dan bisa bikin pertanyaan langsung aja antara WhatsApp di 0857-2-5 kali 916 atau langsung ke kolom live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang, dan subscribe-nya jangan lupa. Nah, tapi kita mau kenal dulu, Saintek ini adalah Fakultas di UIN Raden Fata Palembang. Salah satu fakultasnya gitu, Mbak. Nah, itu tuh teman Pro 2 ya. Dan memang putra-putri Saintek ini merupakan agenda tahunan ya kalau gitu Iya, ya. benar. Wow. Setiap tahunnya ada. Yes, nah gitu ya. Jadi kita akan mengenal bagaimana duta kampus ini ya. Tapi Saintek ini ilmu pengembangannya lebih kemana nih kira-kira pembelajarannya? Pelajarannya lebih ke sains kan. Saintek itu singkatan dari sains dan teknologi. Terus dan di Fakultas Saintek juga ada 3 program studi. Oke. Boleh Iya. sebutin Niko? Oh nggak apa-apa kan, kalau dutanya silakan. Kalau di Saintek itu ada biologi, Aha. ada kimia, ada sistem informasi. Jadi Oh, kayak baiklah. di Saintek itu lebih belajar tentang saintis, tapi juga nggak terlalu yang ketinggalan zaman, tetap modern, dikembangi oleh alat-alat yang memadai juga. Oke. Gitu, Mbak. Berarti relate-nya anak-anak IPA dong kalau Iya, gitu di sana ya. benar. Yang IPS menyerah kayaknya ya ke Saintek ya. Oke. Dan ini kerennya banget di teman Pro 2, mereka ini terpilih ya, dan putri dan wakil 1 putranya gitu kan ya. Nah, ini adalah event tahunan seperti bilang tadi, dan akhirnya menghasilkan nama Gita juga Niko. Tapi kalian berdua perkenalan dulu dong, semester berapa? Oke, Dari kalau Gita aja gitu dulu ya. Iya. Halo teman Pro 2, kenalin aku Regita Cahya Sapira. Udah yang, kenal. Yang biasa kamu denger nih. Iya. Biasa dipanggil Gita. Aku Uh-uh. adalah putri Saintek, Fakultas Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2022. Semester ini mau semester 4. Oke. Baru mau semester 4 ya. Wow. Tapi belum masuk kuliah. Oh iya, masih libur. Masih ya. libur, Wi.
Oke, kalau kita semester 4 bagaimana dengan Niko? Halo teman Pro 2. Jadi Hai. nama saya Beraniko Kiramfi, biasanya dipanggil Niko. Niko dari jurusan kimia. Sekarang lagi di semester 4 sama kayak kita. Oh, oke. Berarti sekelas dong sebenarnya? Enggak, kan Enggak. beda jurusan. Oh, beda jurusan Iya, tadi. karena Oh, kita ini jurusan ya. sistem informasi. Sistem informasi, Iya. baiklah, beda Iya. jurusan ya. Betul. Tapi selalu ketemu dong di kampusnya, sering ketemu Sering, ya? Sering sering. ketemu. Sering banget Karena satu ketemu. fakultas kan, satu Iya, gedung satu ya, jadi gedung. ketemu. Oke, dan gedungnya di Jakabaring itu kan? Iya, bener. Yang kece itu kan? Iya. Gila. Kalau teman pro juga mampir kan bisa banget. Bisa banget ya, oke. Nah, kita pengen tahu di secara personal, apa sih yang akhirnya bikin kalian berdua tertarik banget terjun untuk menggeluti, aku pengen banget nih ikutan putra-putri ini sebenarnya, Saintek Unirfata Palembang ini. Boleh deh, dari Ya, Niko. Niko dulu, gimana nih Niko? Kalau buat Niko sih lebih ke motivasi diri sendiri gitu ya. Kalau ikut sejenis pageant gini, itu bisa improve dari diri sendiri, bisa nambah wawasan, nambah relasi, memperbaiki public speaking, terus tata cara kita, lebih ke gitu-gitu sih. Jadi kayak improving diri sendiri, Mbak. Oh, bener. Dan ini kerennya adalah kemauan pribadi kamu ya, bukan dukungan. Maksudnya orangnya kasih support, ayo dong, kamunya nggak mau tuh enggak ya? Emang Iya, kamunya mau gitu kan? Itu yang paling keren model utamanya kayaknya ya. Kalau Gita seperti apa, Tak? Kalau kita sendiri sih awalnya coba-coba ya. Nah ini nih coba-coba. Ya tapi justru coba-coba sering berhadiah loh coba-cobanya. Itu yang iseng, awalnya iseng ikutan. Karena waktu itu lihat cutting pernah ikutan ini kan. Oke. Kayaknya coba deh, karena kita kan aslinya kayak pemalu ya. Ah masa sih? Yakin Niko dia pemalu gak sih kok? Pemalu. Kayaknya malu-maluin gitu ya. Kayak malu-maluin ya. Karena kayak pengen coba aja gitu kan, kalau ketemu orang-orang banyak. Dan di dunia pageant juga kan beda-beda kegiatannya, jadi kayak nambah pengalaman juga. Dulunya Oke. nggak tahu nih kalau dunia pageant kayak gini. Terus udah masuk diajarin, pas udah karantina diajarin public speaking, kepribadian, kebudayaan, dan juga gimana caranya catwalk, itu diajarin semuanya Oh, di karantina baiklah. gitu. Jadi Oke. kayak nambah pengalaman, juga nambah temen, jadi keluarga, dan akhirnya bisa jadi putri Saintek. Wow, seru sekali perjalanan mereka berdua ini ya teman berdua ya. Melalui banyak fase ya, jadi tes awal sampai akhir, pokoknya akhirnya mereka terpilih banget. Dan aku melihat bagaimana riuh dan kerennya pemilihannya di Instagram. Cila, itu loh yang biasa pas pemilihan gitu kan ya, muter-muter Iya, muter-muter benar. gitu kan. Oke deh, setiap fase dalam pemilihan ini ada yang paling sulit gak sih ketemu di mana sih fasenya? Ini kayaknya di sini deh gitu loh. Kalau mungkin beda-beda nih antara Gita sama Ya, Niko gitu boleh kan dari ya. Gita aja. Kali Gita. Kita sih mungkin karena di satu angkatan itu kan harus ada yang mengelola kayak ketuanya gitu. Ada yang namanya Pak Lurah dan Bu Lurah. Kemarin tuh kita Oke. sempat jadi Bu Lurahnya. Jadi Oh. kayak memimpin teman-teman semuanya dengan biasanya kan kita kan kayak no life ya di kampus tuh, kayak pulang kampus, pulang ke rumah kayak kuliah pulang gitu ya kan. Cuman pas ketemu teman-teman beda sifat, beda karakter, beda latar belakang, jadi kayak harus menyesuaikan teman-teman juga dan harus ngatur selama karantina itu supaya bisa kompak gitu. Oh, Mungkin itu oke. aja sih kalau kita yang Wow. agak struggle banget. Dan kamu memimpin teman-teman semua yang ikutan pemilihan itu gitu ya semuanya? Atau Iya, gimana nih? Benar ya? Pas karantina tuh Pas karantina. 20 orang itu Oh, 20 orang ada ya. 2 yang Pak Lurah dan Bu Lurahnya gitu. Oh gitu. Jadi yang semuanya. bagian putri-putrinya itu kita yang mimpinnya gitu. Oh baik. Sebagai Bu Lurahnya. Bu Lurah ya. Waduh ini Bu Lurah nih ya. Tapi itu sampai kapan tuh memegang gelar Bu Lurah itu? Ketika Sebenarnya itu tuh udah stop pas karantina aja. Iya. Tapi karena teman-teman kebiasaan manggil bulur gitu kan. Sampai sekarang masih dipanggil bulur. Jadi kamu masih bulur dong? Iya, Aha. masih dipanggil. Aku juga akan panggil bulur. Aku udah kenal kayaknya dia sebagai Bu Lurah ya. Pak Lurahnya waktu itu? Pak Lurahnya Bukan yang putra ya, jadi
Putra Persahabatan. Oh gitu. Tapi itu sistem pemilihannya seperti apa? Kok bisa ada Pak Lurah Bu Lurah, seperti apa sih milihnya kemarin? Kemarin tuh memang dalam satu setiap angkatan ya Niko ya. Iya, benar. Jadi harus ada yang memimpinnya gitu. Voting gitu ya? Ya voting dan mengajukan diri sendiri itu. Oke, dimajukan dirinya dimajukan kemudian di vote gitu Iya, rame-rame ya. benar. Seru banget ya. Jadi itu kalau kita ketika harus menjadi seorang bulurah gitu kan ya. Kalau Niko, fase yang kamu anggap aduh kayaknya berat juga nih. Gimana? Menurut Niko sih ketika pas grand final itu kan harus ada persembahan nari gitu Mbak Benar. dari kami. I see. Iya, jadi kayak disuruh putra putrinya itu kan tampil nari Mbak. Jadi kayak yang putra kan ya kaku badannya, Iya, biasa iya, nggak iya. pernah nari, disuruh nari. Jadi kayak tantangan buat diri sendiri aja. Aduh, tapi ada sesi latihan gitu kan? Ada, Oke, sempat oke. berapa hari latihannya. Dan kamu bisa? Berulang-ulang, akhirnya bisa. Akhirnya Alhamdulillah. bisa ya. Tapi masih kagok nggak kelihatannya? Nggak juga. Nggak juga sih karena Enggak. benar-benar serius latihan larinya. Wow, luar biasa. Akhirnya, tapi narinya nari apa sih kemarin? Narinya Tradisional gitu. koreo. Oh, koreo memang Iya, koreonya koreo. ya. Wow, itu keren banget nih. Artinya ketika latihan itu pada saat sesi karantina kah atau Iya, memang betul, pas karantina? pas Iya, karantina, pas Mbak. karantina. Sambil karantina. Dan narinya juga kayak cuman berapa hari? 3 hari ya Niko Iya ya? dari 3 hari itu 3 harus hari dihafal. terakhir. Karena mau mempersembahkan ke teman-teman kan, ke keluarga pas malam grand finalnya gitu. Jadi Iya. kita sebagai calon putra putrinya harus bagus. Harus totalitas. Gitu. Oh, Iya. waduh, keren ini ya. Akhirnya Niko yang dari dulu nggak pernah nari, ikut menari juga gitu kan ya. Dan Iya. hasil tidak mengecewakan dong. Oke. Nah kemarin kan ada sesi unjuk bakat pasti dong gitu kan Iya. ya. Show of Betul, talent betul. gitu ya. Iya. Bakat kalian berdua sebenarnya apa sih? Nah, kebetulan nih Nah, apa itu? sama Gita sama Niko sama nampilin pidato bahasa Inggris. Oh, Iya. oke. kebetulan sama kemarin. Tapi Tapi- skripnya beda. Iya, beda. Beda. Kalau kita kemarin tentang kebudayaan. Ya, kalau Niko kemarin tentang pendidikan di Indonesia. Oh, iya. Tapi Ih, dari keren. teman-teman sendiri sih banyak, ada yang bela diri, ada yang nari juga, ada yang puisi dan Nyanyi juga. iya, nyanyi banyak gitu. Wow, ini keren banget. Ini kapan sih digelar kegiatannya nih? Kalau tahun kami kemarin yang 2022 itu dari Oktober ya? Iya, Oktober. September. Oktober. Oke. Gitu. September akhir. Ya, Oktobernya menuju Oktober. grand Oh, final. grand final di Oktober Iya, ya. grand final di Oktober. Jadi lumayan panjang juga ya perjalanan September, tapi September akhir juga itu ya? Iya. Iya. September Sekitar akhir. Mhm. semingguan ya. Oh, kita, semingguan semuanya ya. Oh, karantina oke. dan latihan-latihannya gitu. Wah, keren banget ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin di awal banget, sesi awal banget, pendaftarnya pasti banyak banget ya di awal gitu loh. Pendaftarnya Cukup ramai Cukup sih. ramai gitu kan pasti Sekitar- kan. meskipun kayak lingkungan fakultas, tapi Ya. banyak juga teman-teman yang daftar kan. Sekitar berapa? Sekitar 55 orang kemarin. Oh, banyak loh ya. Karena kan memang lingkup fakultas kan. Iya, Makanya betul. banyak sampai 50-an gitu kan ya. Akhirnya mendapatkan mereka. Wah, keren banget sih. Jadi total finalis kemarin berapa banyak? Ada 20 finalis. 20 orang ya, 10 finalis. putra dan 10 putri. Iya, 10 Nah, pasang. itu tuh yang bikin keren mereka ya. Dan pasti akan ada perbedaan ketika versi mereka sebelum menjadi dan sekarang sudah menjadi, iya kan? Ada pasti perbedaan-perbedaannya banget. Tadi kalau Niko bilang public speaking akhirnya kayak terasa banget di sini gitu kan ya. Apa sih yang paling berasa banget? Ini perbedaan sebelum ya, pokoknya before after deh. Apa sih yang kalian rasa beda banget nih setelah jadi ikutan putra putri ini sendiri? Kalau Niko sih yang benar-benar bikin Niko berubah itu ketika berani ngomong. Oke. Berani Emang dulu nggak ngomong. berani banget? Maksudnya Berani malu-malu tapi banget? Enggak, bukan yang malu-malu tapi Enggak juga. grogi parah. Oh, Iya. ini kalau pakai kertas pasti getar-getar Iya. gitu kertasnya biasanya. Berdiri aja dulu depan orang ramai itu getar kaki. Bisa Jadi dibayangkan kalau ya. udah ikut putra putri ini diajarin cara public speaking depan orang rame, Oke. harus tetap tenang, calm dan nggak grogi. Oh, Itu kalau Niko, Mbak. baiklah ya. Dan ini berasa banget ya, maksudnya Iya. manfaatnya memang luar biasa ya, berasa sama kamu ya Niko. Benar-benar penting untuk kehidupan.
Nah, jadi ini kayak pembelajaran juga buat teman Pro 2 nih, edukasi juga, jangan malu untuk mencoba sebenarnya, walaupun mungkin basically ada yang bilang kayak gitu yang katanya aku sebenarnya aslinya pemalu walaupun aku nggak percaya gitu kan. Mungkin Niko juga yang dulunya public speakingnya belum bagus banget, tapi sejak ikut ini justru kayak yang terasa banget gitu kan ya. Iya benar, perubahannya berasa banget. Tuh kan, kalau Gita Kalau kita sih sama ya, yang biasanya suka gemeter pas ngomong depan orang itu, apalagi kalau pas grand final tuh kita tanya jawab tuh Iya ya. benar. Tanya jawab dan itu harus spontan langsung dijawab di atas, gak boleh. Kalau misalnya nggak jawab kan sangat mengurangi nilai ya. Oh, iya, Pas iya, iya, pas iya. tanya jawab itu, terus juga ada satu lagi sih, karena dulu kita sebenarnya penari tapi udah vakum nih. Oh, Terus ya ketika ampun. nari lagi Aha. pas kayak koreo itu kayak menambah semangat lagi aja sih, karena jiwa-jiwa penarinya masih ada sebenarnya tapi udah vakum. Oh, baik. Terakhir nari kapan kalau gitu? 2017. Ya masih baru, tak kira waktu masih SD misalnya kan, 2017 masih 2017 baru. sih. Oh, berarti banyak kepacaan ya kita ini ya. Bisa nari juga dia. Oh, iya 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 iya. Jadi memang hal yang keren banget akhirnya bisa mengeksplor kembali yang dulu udah Iya, jarang banget nih bener. dilakukan kayak nari, tiba-tiba jadi nari lagi gitu loh ya. Tapi emang basically kamu suka nari? Itu modern dance atau tradisional atau seperti apa? Kalau gitu sih basicnya tradisional, dari TK udah nari. Iya kan, aku ngebayangin kita kecil dulu kan yang dipakein make up baju-baju adat, bisa ya kan nari, pasti Itu gitu deh. apalagi pas pertama ngejob tuh umur 4 SD, masih inget banget kita. Kamu udah ngejob Pak Iya. SD? Ya ampun, udah bisa jadi duit ya. Aku pada SD masih main di selokan kayaknya ya. Dia bisa jadi duit. Oh, kamu udah nari-nari gitu 4 SD? Nah. Oh, aduh udah keren banget. Tapi pertama kali nari di event apa? Nikahan? Di sekolahan. Oh, Waktu itu oke. ada event apa ya? Aduh, lupa deh. Pokoknya di sekolah waktu di daerah Batu Raja waktu itu. Jadi sama Sanggar Bimbing Sekunder Batu Raja. Oh, baiklah ya. Jadi keren banget ya teman Pro 2, ternyata kita banyak banget talentanya di sini. Tapi kalau seorang Niko, kamu berasa talenta kamu di mana sih sebenarnya? Kalau Niko sih lebih ke olahraga sih. Olahraga. Iya. Oke, Karena apa dari kecil itu udah kayak di lingkungan yang benar-benar suka olahraga. Dari teman-teman juga ngajak main bola, main futsal. Terus juga disupport sama orang tua, Oke. ikut klub dulu. Waktu Oh. SD. Aha. Iya, ikut futsal dari SD sampai sekarang masih futsal. Oh, masih sekarang ya? Iya. Oke, oh pencinta olahraga dong. Iya. Apakah pengen jadi seorang atlet di kemudian hari? Atau enggak juga sih, karena cuma hobi doang sebenarnya gitu loh? Sebenarnya dulu dapet tawaran, cuman karena masih kecil dan takut dulu buat bilang ke orang tua, jadi kayak ya udahlah sekedar olahraga dan hobi aja gitu. Oke, jadi teman Prodo bisa kita tarik kesimpulan ya, tamu spesial kita ini dari kecil-kecil kayaknya udah laris manis sebenarnya gitu kan. Satu jago nari dari kecil udah dapat orderan gitu kan. Ya satunya emang jago futsal dari kecil juga gitu ya, olahraga, suka olahraga gitu kan. Tuh kelihatan emang bibit-bibit unggulnya sejak kecil udah ya. Oke deh, sebenarnya kalau kita intip di YouTube sudah ada yang nimbrung berkomentar ya. Nanti kita bakal bacain, dan teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama mereka boleh banget. Kita bakal tungguin ya. Nomor WhatsApp-nya mungkin udah kita hafal tapi aku bacain aja ya. 0857 2-nya 5 kali 916, atau bisa langsung juga di live chat kita nih di YouTube channel RRI Palembang. Kita bakal balik lagi setelah ini ya. Oke, Yeay, benar. sip. Kita rehat dulu sebentar teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria. Cinta kita tak bisa, tapi apa daya, ingin hati mencoba. Yeah. Kau dan aku berbeda, itu kata mereka. Ku tutup telinga, denganmu akan ku hadapi segalanya. Meski badai datang dan kau merasa dunia tak restukan kita semua,
Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yayang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih. 2 hours later. Jam berapa sih ini? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri,
FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Yeay, masih di sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan juga aku masih bareng dua teman terbaik aku. Cie, di studio Pro 2 FM ada Gita dan Niko. Yeay. Aduh, masih semangat dong buat Masih ngobrol dong. sore ini gitu ya. Kita sapain dulu ya buat yang udah ngechat kita di live chat nih di YouTube channel RRI Palembang ya. Di situ ada Anissa Adelia. Cie. Aduh, Halo, Nisa. Anissa. Katanya semangat Kak Gita gitu. Terima kasih. Pokoknya titip salam ya buat berdua nih langsung hari ini gitu, kata dari Anissa Adelia. Terus ada lagi Maulida Soleh. Maulidia salah. Katanya semangat kita, always be humble ya. Thank Oke. you. Kemudian ada juga Nurmeli Cehani. Katanya Masya Allah semangat kakak-kakak. Wow. Terima kasih. Banyak memberikan semangat kayaknya ya. Mereka selalu semangat kok, tenang saja ya. Ada juga kita sapa ada Oktaria Indriani. Katanya semangat Kak. Tuh kan. Terima kasih. Ini juga ada nih sama nih Benny Pratama. Semangat oke semangat. Kayak lagu ya, Iya, semangat. Ini kayaknya pernah deh ini lagu jadi ini. Jadi back sound ya di Instagram. Oke. Terus katanya semangat broku gitu loh Asik. dari Benny Pratama. Nah ya, ngomongin soal semangat, kita pengen tahu banget nih di antara kalian berdua siapa sih orang yang paling memberikan semangat Ciela? Hihi. Kecuali Yayang. Oh, masuk bangku pada jomblo semuanya. Langsung ini. Siapa sih di circle yang berasa banget? Aduh, ini kayaknya bestie aku nih atau siapa gitu. Biasanya ada kan? Coba kalau Niko. Siapa Niko? Sebut nama boleh? Ya, sebut nama boleh juga. Kalau penyemangat sih sebenarnya banyak dari teman-teman juga, dari keluarga, dan kebetulan juga Niko sama pasangan kita ini yang sebagai putra itu temenan dari SMA. Oh gitu. Iya. Ya ampun, jadi saling menyemangati ya. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya dukungan untuk mengikuti event ini ya, pageant ini dari orang-orang terdekat udah banyak banget ya sebenarnya. Iya Ya? benar. Oke deh. Kalau Kalau kita yang pasti semangat dari diri sendiri dulu ya. itu paling penting nih. Terus juga dari keluarga, dari teman-teman sih. Oke. Kita dulu pernah curhat nih sama teman-teman SMA kita. Duh, ikut nggak ya? Karena kita tuh sebenarnya agak insecure karena belum pernah ikut kayak gini. Oh iya. Terus cerita nih, ikut nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Ikut aja kata temennya. Bisa kok, bisa, nanti kami bantu voting gitu. Oh asik dong, berarti Iya. banyak banget dukungan full ya dari orang-orang di sekitar ya. Nah, tapi tadi sempat insecure katanya bilang kan Iya, di karena awal sebelumnya. Kenapa? sebelum masuk tuh kan kita mikirnya kalau pageant kan harus kayak yang tinggi, pinter, putih gitu. Aduh, kamu kan gitu, Gita. Suka merendah gitu. Iya, suka merendah gimana? Kok yang ngomong Gita kan jadi kita yang insecure kan? Karena kayak banyak banget yang pasti kan ada di atas awan, ada awan lagi gitu. Oke. Lebih takutnya gitu, pas awal-awal takutnya tuh insecure-nya kayak duh, ini ada orang banyak yang ikut, yang walaupun kayak itu kan ada yang dari maba sama semester 3, semester 5 gitu. Kayak yang ngelihat adik-adik tingkat gitu, banyak yang cantik-cantik gitu kan. Pas ikutan kayak udah takut duluan. Awal-awalnya tuh kita sebenarnya nggak aktif sebenarnya. Dan pas udah kepilih tuh jadi finalis, baru deh kita membuka diri dan melebarkan sayap. Jadi sang dewi dong kalau gitu ya. Jadi lebih aktif dan karena kan semua kegiatan kita selama jadi finalis itu dinilai sama kakak-kakaknya gitu. Bener. Dari cara duduknya, cara bicaranya, cara nanya pas ada materi gitu. Senyum atau enggaknya. Bener. Iya ya, dinilai semua gitu ya. Terus juga cara makan dinilai, semuanya dinilai sama kakak-kakaknya gitu. Oke, wah. Terus pas di atas panggung kemarin
ada sempat misalnya salah ngomong atau salah kayak bahasa tubuhnya itu kayaknya apa gitu? Ada nggak sih? Atau kayaknya lancar-lancar dan mulus-mulus aja nih kalian berdua nih? Kalau kita alhamdulillahnya lancar sih. Kayak, Wow. karena yang paling penting tuh ketika grand final tuh percaya dirinya sih. Aha. Pas grand finalnya kita kayak ya udah deh jalanin, bismillah, udah berjuang berdoa, yang penting apapun hasilnya sama aja, nanti tanggung jawabnya ketika udah terpilih gitu. Dan ketika udah catwalk tuh dilihat teman-teman, lihat orang-orang kan banyak, kayak udah percaya diri aja, padahal tuh senyum udah gemeter. Tapi nggak kelihatan Iya. gitu kan? Itu kerennya tuh nggak kelihatan, udah bisa banget ya. Berarti sebenarnya yang diasah banget pertama kali banget percaya diri kita dulu dong. Itu yang penting banget ya Iya. gitu kan ya. Nah, untuk menumbuhkan percaya diri, kalau versi kalian berdua tuh gimana tuh? Kalau Niko, Niko. Kalau dari Niko sih, kalau Niko ya itu dari melawan rasa takut dari apapun gitu. Kayak misal Niko waktu itu takut ngomong, Aha. jadi harus maksain diri buat ngomong di depan orang gitu. Oh. Harus dilawan iya, rasa iya. takutnya. Kalau semakin dihindarin, kapan kita beraninya gitu. Iya sih, bener ya. Kayak benar-benar. hadapin aja, jalanin dan niatin juga di diri sendiri buat lebih percaya diri. Dan juga orang yang menilai, bukan kita. Jelek bagusnya kita itu orang. Yang penting tampilkan yang terbaik aja. Wow, keren banget, super sekali Anda ini ya. Oh iya, jadi itu kuncinya akhirnya tumbuh banget percaya dirinya kamu ya Niko ya. Ya, kalau tipsnya dari kita gimana? kalau kita sih selalu ambil kesempatan yang ada di depan kita, nggak mau tahu gimana tuh ke depannya hasilnya gimana. Yang penting kita udah berjuang, udah melatih diri, dan kesempatan nggak mungkin datang dua kali. Bener. Jadi kalau udah misalnya kayak kita kemarin tuh sempat diajak jadi MC kan, walaupun sebenarnya masih kayak baru-baru banget gitu ya jadi MC, tapi kayak di lingkungan fakultas diajak dosen kan, ya udah kita ambil deh untuk mengasah public speaking juga, dan gimana sih cara ngatasin untuk apa sih ya namanya, kayak tahu tuh kondisi ketika lagi acara tuh gimana gitu. Terus juga memang benar kata melawan rasa takut dan harus percaya sama diri. Kalau nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain bisa percaya ke kita gitu. Wih, keren ini, cakep banget sih ya. Jadi intinya percaya diri, kalau kita nggak percaya apalagi orang lain ya, gitu kan ya teman Pro 2. Oke, jadi emang mengasah keberanian itu emang gak gampang juga kan untuk orang-orang yang apalagi yang demam panggung katanya. Aduh susah banget. Tapi kamu pernah nggak kalian berdua menghadapi fase yang ya sebenarnya aku demam panggung banget nih gitu loh. Sering ya. Sering. Bahkan kemarin jadi pas di panggung grand final ya demam panggung. Iya kan, kayak Apalagi gitu udah kan. denger back sound itu ya. Ih, langsung Udah. deg-deg gitu. Rasanya atmosfernya tuh beda banget ketika Iya sih. latihan tuh sama pas grand finalnya. Ditambah Oke. lightingnya kan kayak kerasa banget vibes-nya gitu. Wow, bener deh. Tapi akhirnya terasa dan teruji lah ya mereka berdua ini ya. Tapi tadi kita, berarti kamu nge-MC juga ya dulunya? Sebelumnya sempat ya, maksudnya diajak gitu. kan. Waduh, kamu ini Ndo apalagi yang nggak bisa kayaknya bisa semua ini. Oh gitu kan. Tapi kita pengen gak sih suatu saat ke depan gitu loh, memang akan menggeluti ya kan, jago nge-MC, iyalah nge-MC, dia siaran juga gitu kan ya, terus dia jago bahasa Inggris juga dan lain-lain gitu loh. Pengen banget sih mendalami hal-hal seperti ini sebenarnya di kemudian hari? Sebenarnya pengen banget karena kayak kita ngomongin aja kita perlu komunikasi kan. Jadi komunikasi tuh penting dan ada seninya. Jadi kalau kita gak bisa sembarangan ngomong, apalagi kayak ngomong sama temen ya oke, kalau kita misalnya ngomongnya santai-santai aja. Tapi kan kalau misalnya kita nih ketika berhadapan sama orang-orang besar, which is kayak dosen aja, rektor gitu kan, harus punya seni untuk berbicara. Jadi harus banget didalamin sih. Kayak sekarang kan masih jadi belajar ya, masih belajar. Yalah belajar, yalah. Masih berproses nih di RRI juga. Yalah, oh iya kan, dengerin makanya. Lo rambut Jumat ada siaran lo.
Oh iya, tapi sekarang berasa semakin terasa aja gitu ya Iya. sebenarnya kemampuan public speaking, keberanian dan lain-lain ya gitu kan. Oke, kalau Niko sendiri gimana? Sampai sekarang udah ngerasa aku sudah nyaman di tahap ini nih, atau kamu bakal terus merasa aku kayak butuh berbenah lagi, terus belajar dan lain-lain? Kalau Niko sih nggak pernah puas sama apa yang Niko dapetin sekarang, karena pasti apa yang Niko dapetin itu pernah didapetin orang lain juga. Jadi kayak apapun kesempatan kedepannya itu bakal diambil dulu, dijalanin dulu. Apapun hasilnya ya yang penting kan dicoba untuk menambah pengalaman dan Bener. juga wawasan juga, relasi kan. Jadi kita tahu, seenggaknya kita pernah nyoba gitu. Iya. Jadi kita tahu rasanya. Oke, seperti itu ya. Dan ceritanya nih teman Pro 2, apalagi Boy Anu Station, kita lagi ngobrol nih ya sama Putri Saintek 2022 dan juga Wakil 1 Putra Saintek 2022 gitu ya. Dan pastinya ada proker dong kalian ya, gitu dia ya. Karena memang proker ini juga ditanyakan sama Rizka Alfiana, nah loh. Katanya Masya Allah keren banget adik-adikku, lemes banget. Yaelah. Semangat ya katanya untuk menjalani proker dan semoga amanah. Nah langsung pengen kepoin prokernya deh. Seperti apa sih prokernya, Jela? Kok aku cudikan ya kalau orang bilangnya. Niko nih sebenarnya selain wakil 1 juga ketua angkatan kami. Oh baiklah ya, banyak kepacaan juga kayaknya memang ya. Seperti apa prokernya kalian ini? Kalau proker inti itu dari awal itu ada yang namanya musyawarah besar. Jadi di musyawarah besar itu kayak di dalam putra putri ini ada kayak aturannya gitu Mbak. Oke. Ada ADART itu aturan dalam putra putri ini. Jadi Mubas itu bisa mengganti, menambah atau mengubah aturan-aturan tersebut. Oke, terus setelah Mubes ini ada yang namanya spektra. Itu dijalani di bulan puasa nanti. Oh. Itu semacam kayak bagi-bagi takjil, ngasih ke panti asuhan. Gitu, Mbak. Wah, sibuk juga ya berarti ntar bulan Iya, puasa Mbak. ya. Itu setiap enggak setiap hari ya? Setiap mungkin apa seminggu sekali gitu? Ada jadwalnya nanti tersendiri gitu. Terus setelah spektra inaugurasi dulu ya. Iya, Inaugurasi dulu Mbak, sebelum spektra ada Oke. inaugurasi. Oh, berarti lebih dekat lagi nih ya sebenarnya Iya, inaugurasi ya. sebenarnya. Sebelum puasa itu ada inaugurasi. Inaugurasi itu kayak pengesahan jabatan kami. Jadi kayak kami dilantik secara tertutup untuk menjalani jabatan kami ke depannya. Jadi setelah inaugurasi spektra itu langsung ke grand final. Oke. Itu proker intinya. Wow, ini kan baru memulai sebenarnya ya, Iya. berarti kan ya. Bagaimana optimisme kalian JL untuk menghadapi sekian banyak proker gitu kan ya? Apalagi bentar lagi sudah harus dijalani semua nih. Seperti apa nih? Optimis banget nggak sih? Atau seperti apa? Ada kekhawatiran tersendiri nggak yang mungkin bisa aja muncul sebenarnya? Kalau kekhawatiran pastinya ada dan yang pasti dijalanin aja sih. Kalau program kerja kan memang udah dari tahunan dan program kerja intinya juga udah ada, jadi tinggal dijalanin dan tinggal mengatur panitia-panitia yang ada nantinya dari anggota-anggota gitu. Terus yang pasti dijalanin sama teman-teman dan koordinasi juga sama kakak-kakaknya gitu. Betul. Untuk arahan gimana sih cara jalanin program kerja yang ini yang itu gitu. Oke, tahu koordinasi dong ya sama kakak-kakaknya Iya. gitu pasti ya. Oke deh. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Hendra. Hendra bilang salam kenal aja buat berdua. Pernah nggak sih merasa gagal atau di fase yang tidak bisa mencapai keinginan? Oh, waduh. Pernah atau tidak Gita? Kalau Gita sih pernah pasti. Oh pernah, ya pasti pernah gagal Kalau ya. kegagalan tuh sebenarnya. pernah. Oke. Gagal apa ya, banyak deh kayaknya, nggak kehitung ya kalau gagal. Tapi semakin kita gagal di masa muda tuh menurut kita wajar banget. Jadi kita udah menghabiskan stok gagal untuk sukses di masa depan. Wih, amin. Pokoknya gagal tuh udah stoknya dihabisin aja Iya. sekarang nggak apa-apa, ntar kan gak gagal-gagal lagi ya. Oke deh. Kalau Niko pernah nggak kamu merasa gagal gitu? Iya, kalau gagal itu kayak udah melekat pada kehidupan sehari-hari ya. Iya Kayak sih. kalau nggak gagal tuh
nggak belajar juga gitu nggak kan ada ya. pengalaman, nggak ada Bener. pembelajaran bagi diri sendiri. Ya Terus bisa juga- improve juga ke Iya. depannya. Terus juga gagal itu bukan berarti kita itu cupu atau kayak nggak bisa melakukan hal tersebut, tapi gagal itu karena kita tuh mencoba hal yang baru untuk kita. Oke. Jadi ketika kita udah gagal, kita sudah ada prepare untuk diri sendiri, Aha. sudah ada persiapan untuk menghadapi ujian selanjutnya. Dan Oh, sebenarnya iya gagal itu sendiri adalah proses untuk menuju sukses tadi. Waduh, super banget lah kalian berdua ini pokoknya ya. Wajar kan teman berdua kepilih jadi wakil satu putra dan putri Saintek 2022 gitu loh ya. Oke deh, tapi memang berasa banget gak sih sekarang ya, mungkin dengan kesibukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian juga dengan kuliah yang mungkin sebentar lagi akan dijalanin, ada gak sih tips and trick yang udah kalian siapin banget biar bisa bagi waktu nih nantinya? Kalau Niko nih. Ya, gimana Niko? Kalau Niko, karena Niko dari orang Palembang yang tinggal di sini maksudnya, bukan yang dari luar kota yang ngekos, karena kan itu pasti lebih sulit atur waktunya. Iya pasti kan. Nah, karena kalau Niko sih koordinasi ketika waktu kuliah itu kan pasti paling lama itu sore jam 3 jam 4 harusnya sudah selesai. Iya. Nah, kalau emang ada rapat urgent itu bisa diambil ketika jam makan siang. Oh iya. Ada isoma kan, isoma itu bisa ya kalau udah makan semua kumpul bentar rapat kayak bilang apa yang bener-bener urgent, bubar habis itu. Oh, pokoknya to the point, tek Iya. udah ya. Langsung aja. Iya sih, bener-bener. Problemnya apa ini selesai gitu. Jadi kalau ketika udah kuliah bisa langsung diselesain gitu. Oh, iya sih bener-bener ya. Jadi harus bener-bener bagi waktu banget gitu kan ya. harus bisa, Mbak. Oh iya dong. Dan secara personal juga kesibukan sehari-hari sejauh ini bisa diatasi dong. Bisa, Sejak gabung di aman, sini juga. alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Mungkin karena belum masuk kuliah lagi aja ya. Iya, Pas udah masuk kuliah lagi kayaknya agak bingung. Selain juga. masih libur ya kan. Iya kan, bingung kan ya. Apalagi bentar kan emang tatap muka ya bentar lagi. Kemarin masih daring ya, masih offline. Enggak, Atau kemarin sudah udah tatap muka, iya. Iya. Oke, dan bentar lagi akan masuk kuliah lagi ya. Apalagi kalau semester 4 kan akan masih padat ya sepertinya. Ya, cukup padat. Iya cukup padat kan. Nah kalau Niko udah kasih bocoran, kalau kita seperti apa nih tips and trick untuk bagi waktu nanti deh. Pas udah jalan kuliah, sementara ini akan proker yang akan jalan juga gitu loh. Sebenarnya waktu itu akan selalu ada kalau kita sempetin. Oke. Jadi apapun kegiatan kita yang pasti harus untuk mengaturnya pastinya harus siap diri juga, harus siap dan yang pasti komunikasinya juga, karena kita bagi waktu itu bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain gitu. Jadi yang paling penting juga komunikasi. Kalau misalnya nggak bisa ikut rapat kayak tadi, misalnya rapat dadakan, ya kasih tahu gitu. Oke. Kendalanya apa? Tapi jangan lepas tanggung jawab dari itu. Oh iya dong ya. Pokoknya udah siapin aja semuanya ya, udah biasa antisipasi lah mereka dari jauh-jauh hari nih kayaknya teman Pro 2 ya. Tapi ngobrol sekian banyak dari tadi, aku pengen tahu cita-cita kalian berdua. Weh, cita-cita. Bukan mau jadi dokter. Kalau zaman dulu kan anak-anak ditanya gitu, mau jadi dokter, presiden gitu. Kalau kalian berdua, apa sih nih, cita-citanya? Dari Gita sih, dari Ayo Gita, kita kepoin ya. Cita-citanya Regita adalah Cita-cita apa ya? Ayo Gita, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi nyanyi. Kalau gitu Oke. sih ada lah ya yang pasti. Kalau cita-cita untuk kedepannya yang pasti sukses dulu. Amin. Ya kalau bisa ya. Lo kok kalau bisa ini Lo kok sih, ini. kalau bisa ASN dong di RRI ya. Amin, lo amin ya. Aku aminin lo. Amin Ya, ke depannya yang gitu pasti kan. punya pekerjaan tetap dan juga penghasilan, jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi amin. sukses, dan suksesnya nggak cuma di mata masyarakat tapi juga di mata Allah. Amin ya Allah, luar biasa ya. Pak Joko lagi dengerin nih Pak Joko kayak gini. Oke. Bismillah ya Pak.
Ternyata kan. Oke, kalau Niko, ayo kita kepoin sekarang. Kalau tadi kita sekarang Niko. Kalau besar mau jadi apa? Kalau Niko sih apa ya? Kalau orang tuh kadang kalau cita-cita tuh pasti berubah-ubah sih. Oh, kamu masih kayak anak-anak ya? Dari waktu ke waktu. Iya kan? Seiring Aku bertambahnya juga gitu. umur, pasti cita-cita berubah. Gitu ya. Kok bisa ya? Iya. Tiap tahun berubah. Iya. Oke, Tapi- yang terkini apa cita-cita kamu? Kalau benar-benar yang cita-cita yang paling ingin diimpikan itu pengen jadi pengusaha muda. Wih, asik. Amin. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Waduh, pengusaha ya, Iya. gitu kan. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai keinginan Cela. Tapi tadi aku denger Niko dari tadi ngomong, kamu kayaknya cocok jadi orator gitu loh ya. Itu kan ngomongnya tok banget gitu kan sih. Memimpin inilah kalau aku bilang jalannya jalannya Ya. apa nih? Wasit Persidangan. Iya kan, nggak taunya kan. Tapi nggak pengen terjun ke dunia seperti itu, misalnya politikus gitu. Itu kayaknya agak-agak relate dengan gaya bahasa dan cara kamu ngomong dari tadi kayaknya. Dia kan ngomong kalau menurut saya gitu Jela Niko kan gitu Udah style dapet dari ya, tadi. Udah cara dapet bicaranya. Dapet loh dari tadi dia. Nggak terjun ke sana. Niko sih buat dunia kayak gitu. Ini kan perdana bagi Niko untuk talk show gini. Oh gitu. Iya, ini talk show perdana ya. Tapi rapi loh kamu ngomong. Emang ngomongnya rapi soalnya sehari-hari kayaknya kan. Untuk talk show perdana cukup menambah pengalaman ya. Ya awalnya nervous kata kita, udah nggak apa-apa katanya. Tenang aja katanya. Memang kami sudah kita semua masalah. Udah nggak apa-apa, tenang aja kata kita. Kayak biasa aja katanya. Oh ya udahlah. Tapi kalau untuk terjun ke situ, kalau ke dunia politik atau untuk penyiar lah ibaratnya, Oke. mungkin belum kepikiran Mbak. Tapi kita nggak tahu ke depannya kan. Iya. Kamu Pak juga Joko, Pak bikinnya. Joko, lu kok Pak Joko lagi? Adik Am lagi 2 nih Pak. Oh iya. Oke, pantas nggak ikut Broadcast Academy kemarin ya, nggak ikut dulu. Kamu nggak seru loh. Memang kita kayak tugaskan untuk maksain kamu dari kemarin. Pokoknya paksain tak harus dapetin cowok. Oke deh, jadi seru banget. Jadi intinya nih dari kegiatan Saintek ini sebenarnya banyak banget hal positif yang akhirnya kalian berdua rasakan gitu kan ya, merasakan kayak aura-aura yang tadinya belum pernah coba ngomong langsung depan umum dengan banyak banget yang memandang, akhirnya ngelihat juga suasana seperti itu dan lain-lain gitu kan ya. Oke. Dan juga kalau ada lagi perubahan yang agak ini ya, kalau pas abis grand final tuh kan udah kepilih tuh Iya. kategori-kategori. Pas besoknya dipanggil, wakil satu, putra. Ya ampun, tapi Jadi bulur beda. masih nempel kan bulurnya. Iya, masih. Iya, Bulurnya kan? masih. Iya. Jadi selain putri, bulur juga ada ya ternyata kan. Melekat Bu Lur itu. Asli deh. Nah, suka duka yang kalian berdua rasakan, selama mengikuti kemarin gitu kan ya, dari tahap awal, karantina gitu, grand final dan lain-lain. Seperti apa sih? Banyak suka, banyak duka, Jela. Ayo. Suka duka ya. Iya, suka duka. Niko, apa nih? Kalau Sukanya dari apa, Niko, dukanya apa? Sukanya itu ketika ada pas malam sebelum grand final itu kami itu nginep di apa sih namanya gitu? Rumah karantina. Rumah karantina. Itu kayak ber-20 10 pisah tapi cowok cewek. Memang harus dipisah. Bahaya. Itu kami Oke. ber-10 cowok semua kan, nginep di satu tempat yang itu lumayan drama ya datangnya Pak. Oh. Karena hujan. Hujan Oh deras. iya. Kan Oktober itu kan Iya ya, benar musim benar. hujan. Itu. Iya. Terus hujan deras malam. Itu abis gladi ya kita. Iya, abis abis gladi terakhir. Oh ya. Untuk besoknya grand final. Iya, terus juga di saat hari sebelum grand final itu sakit-sakitan semua Mbak. Banyak yang sakit ya. drop Iya semua. sih, iya wajar Itu. kan. Sedih Karena juga hujan. liatnya kan. Hujan-hujan gitu. Sukanya ya itu duka berarti ya. Itu duka deh kayaknya. Sedih kan duka sakit semua. kayaknya. Oke. Kalau Itu sukanya dukanya. ketika karantina itu kan kami ini Mbak, ketika karantina waktu makan itu kami tuh makannya nggak di meja. Di mana? Efeknya nggak di meja kami makan. Kami Oh. makan itu
duduk di lantai, berjejer ke samping. Oh ya Bersama. ampun, kayak liwetan gitu ya Iya, ternyata. Hadap-hadapan Hadap-hadapan sama tuh. pasangannya. sama pasangannya. Oh gitu. Tapi Sebelum terpilih kan Sebelum, ada iya. pasangan sebelumnya gitu. Oh gitu. Ya, ketika Iya, karantina, iya, iya, pasangan iya. pas karantinanya. Pasangan pas karantinanya. Itu lumayan seru sih karena pas misalnya putranya habis nih makanannya, yang putri nggak habis, putranya Harus harus habis. dihabisin. Aduh, gimana sih? Tapi dan sebaliknya enggak kan? Ternyata putri nggak habis, putri nggak habis. Oh gitu Iya, ceritanya. gitu, Iya, ya, seru ya sebenarnya kayak gitu ya. Dan kamu ketiban dapat pasangan yang banyak makan atau enggak? Pasangan saya ini kebetulan banget pasangan saya itu. Gak doyan makan kan? Nah itu Tapi bawa bekalnya banyak. Oh, iya mbak. Jadi bekal dia itu gede, dia makan palingan 5 suap. ternyata. Sebutin namanya. Nah, Biar gitu. di live streaming. Oh bener-bener. Kamu biar didengar gak sih kira-kira? Jadi ketika habis isoma itu perut saya itu selalu dalam kondisi sangat full. Membuat mengantuk gitu. Aduh, oke disengaja deh memang Iya, supaya. Aduh, luar biasa ya. Oke, nah kalau kita suka dukanya, Kalau kita dukanya dulu deh ya. dukanya. Yang paling sedih tuh memang pas lagi sakit ini banyak teman-teman yang sakit. Oh pas yang malam itu Iya, ya, habis yang ini ya, sebelum grand malam final itu ya. juga banyak yang sakit. Jadi Oh, kayak oke. sebagai ibu lur kan harus dikoordinasi nih gimana yang sakit harus sementara karantina harus tetap berlanjut tapi yang sakit gimana mau ikut dia sakit mau dipulangin juga gimana gitu. Masih Jadi karantina gitu iya. kan. Betul. Terus juga mengatur teman-teman kan setiap hari tuh kan setiap karantinanya dari pagi tuh sampai Sore. sampai sore. Malamnya tuh masih harus bergebuk ya. Ya, oh iya kebuk ya Nek. Harus masih mengingatkan di WA apa aja yang besok tuh harus dibawa. Tapi besok-besoknya masih aja ada yang kurang. Karena kalau Bener ya. ada yang ketinggalan atau yang kurang yang disalahin Pak Lur Bu Lur. Iya. Ternyata duka banget itu kayaknya. Ya ampun, luar Padahal udah biasa. diingetin setiap malam diingetin besok tuh pakai sepatu ini mungkin kayak gitu kan. Bajunya ini gitu. Pakai jilbab ini apa yang baru harus dibawa bekal segala macam gitu. Oke. Ada aja yang kurang besoknya. Akhirnya yang kena ini ya palur-palurnya Iya. kan. Aduh, Terus- berduka sekali ya kayaknya di situ ya. Oke. Kalau sukanya suka sih pas karena kan kita pertama kali nih pengalaman pertama kali ikut kayak gini kan. Jadi banyak belajar gimana proses karantina tuh seperti ini ternyata gitu. Ketemu teman-teman yang setiap hari kan harus pakai heels 12 cm. OMG, ya ampun betul, serius. Iya. Keseharian gitu, pakai Iya, itu sehari. terus. Selama karantina. Wow. Selama karantina. Oh, iya 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 ya. Minimal 10 sampai 15 cm gitu. Waduh. Gitu jadi kayak seru terus juga belajar banyak. Apalagi kita kan belajar catwalk dan Korea tuh sama Abang Acoy namanya. Dimarahin, dipuji, ada semuanya pokoknya. Iya, iya. Pokoknya seru sih. seru banget ya. Jadi intinya kalau ditanya banyak suka banyak duka. Banyak Banyak suka, Suka. sih. Banyak suka dong ya, iya dong. Masa banyak sukanya, banyak suka lah ya. Suka Jadi dong. intinya teman Pro 2 juga harus berani, harus eksplor kemampuan kayak mereka berdua dong. Karena banyak sukanya nih sebenarnya ikutan pageant kayak gini gitu kan ya. Oke deh, aku juga suka banget ngobrol sama kalian berdua, tapi waktu kita yang bikin gak suka kayaknya ya. Sudah nyaris jam 5 sore aja nih teman Pro 2. Nah, jadi sebelum kita ending kayak gini, apa sih pesan yang pengen banget disampaikan dari kalian berdua buat teman Pro 2 kita biar bisa kayak kalian tuh, Cie. Yang kecenya badai. Dari Niko dulu boleh. Kalau dari Niko, teruslah explore diri kalian, jangan takut mencoba. Harus beranikan diri mengambil tantangan. Resiko pun harus diambil karena kita nggak tahu di belakang resiko itu adalah kesuksesan. Amin, Gitu sip, lah, sip, gitu. sip. Oke. Wah, luar biasa banget itu dia ya, Niko, wakil satu putra Saintek 2022. Sekarang Gita. Kalau kita sih yang pasti jangan takut untuk eksplor diri, ambil semua kesempatan karena
the best preparation for tomorrow is doing your best today. Yeay, keren banget ya Gita Putri Saintek 2022. Dan aku mau bilang keren banget buat kalian berdua. Aplaus dulu. Yeay. Makasih banyak Gita dan Niko. Wow, seru nih, ada bagi cerita, pengalaman, edukasi juga buat teman Pro 2 semuanya. Dan mudah-mudahan kalian berdua tetap sukses terus aja, bisa meraih cita-citanya tadi. Amin. Ya udah, makasih banyak buat kalian berdua ya. Ntar kita kapan-kapan ngobrol lagi. Kalau sama kita masih bakal ngobrol terus kayaknya ya. Oke, thank you Gita, Thank you Niko. juga, Mbak Ci. Bye. Wah, seru banget kan teman Pro 2 ngobrol kita nih ya bareng Gita dan Niko. Ya, itu adalah Putri Saintek 2022 dan juga Wakil 1 Putra Saintek 2022. Udah kita ajakin ngobrol untuk sore ceria buat hari ini. So, aku bakal ajak kamu dengerin program selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Masih terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Stay tuned and stay around. Only on